Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-243, cahaya penggaris yang tajam membawa aura agung yang dapat menembus langit saat ditembakkan. Kemanapun ia melewatinya, ruang kosong yang datar akan langsung terkoyak oleh angin kencang yang dibawanya. Aura yang kuat bahkan menyebabkan Luo Tua dan Luo Tua yang menghadapinya menjadi sangat terkejut. Kekuatan menakutkan semacam ini telah melampaui kategori teknik do biasa kekuatan yang menakutkan. Penguasa Shaoyan ini kemungkinan sebanding dengan teknik do kelas manusia. Hati Luo Tua sangat terkejut ketika memikirkan hal ini. Dia baru memasuki dunia nyata selama beberapa jam dan telah menciptakan teknik do yang begitu menakutkan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya pemandangannya akan terjadi jika Shaoyan telah memasuki dunia nyata sedikit lebih lama. Pada saat ini, mata Luo Jin menatap tajam pada cahaya penguasa agung yang terbang ke arahnya. Niat bertarung panas membara yang membumbung ke langit terpancar dari dalam matanya. Doki di tubuhnya juga meningkat dengan cepat saat ini. Sejujurnya, meskipun Luo Jin cukup memahami kekuatan Shaoyan, mereka berdua tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung karena masalah mereka sendiri. Oleh karena itu, cahaya penguasa seperti pelangi di depannya telah membangkitkan niat bertarung panas yang telah diantisipasi Luo Jin di dalam hatinya. Dengan penglihatan Luo Jin, dia secara alami dapat mengetahui bahwa kekuatan yang terkandung dalam cahaya penguasa ini pasti tidak kalah dengan teknik do kelas manusia. Hal ini juga menyebabkan dia menjadi sangat bersemangat. Luo Jin membalik tangannya dan sebuah cahaya tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kipas kocokan giok berwarna putih ramping muncul. Luo Jin melambaikan tangannya dan kipas kocokan giok mengeluarkan suara shua saat terbuka. Segera, tatapannya melihat ke arah cahaya penguasa agung yang menuju ke arahnya. Luo Jin baru saja hendak menyerang. Namun, saat doki di tubuhnya hendak bergerak, ekspresi wajah Luo Jin tanpa sadar menjadi kaku karena pemandangan di depannya. Dia dengan jelas melihat bahwa sebenarnya ada sosok manusia buram berwarna merah tua yang terlihat sebagian di dalam cahaya penggaris. Sosok manusia itu memegang penggaris yang sangat besar dan mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap melepaskan kekuatan penghancur yang lebih menakutkan saat bertabrakan dengan Luo Jin. Ini. Saat melihat adegan ini, hati Luo Jin bergetar hebat. Kejutan di hatinya terlihat jelas. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa cahaya penguasa yang agung ini sebenarnya lebih menakutkan daripada apa yang dia lihat dan bayangkan. Awalnya, dia berpikir bahwa ruler glow ini tidak kalah dengan teknik tier do manusia dalam hal kekuatan. Namun, melihat sosok manusia yang kabur, itu jelas merupakan manifestasi dari teknik do yang telah berubah menjadi roh. Teknik do yang berubah menjadi roh. Teknik do kelas manusia yang sesungguhnya. Hanya berdasarkan titik ini saja, kekuatan cahaya penguasa ini pasti akan berlipat ganda. Ketika dia memikirkan hal ini, Luo Jin tidak bisa tidak mengingat Fire Lotus menakutkan yang digunakan Shaoyan saat itu. Selain teratai api di hadapannya, sulit membayangkan bahwa Shaoyan, yang kekuatannya hanya setingkat kaisar bela diri setengah bintang 3, sebenarnya telah menciptakan dua keterampilan do peringkat manusia yang begitu kuat. Anak ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Luo Tua di sampingnya akhirnya menemukan keunikan cahaya penguasa. Sementara hatinya sangat terguncang, dia tidak bisa tidak memuji Shaoyan sekali lagi. Haha, bagus. Teknik do yang berubah menjadi roh ya. Karena ini masalahnya, aku juga akan berusaha sekuat tenaga. Meskipun hatinya sangat terkejut dengan cahaya penguasa Shaoyan, Luo Jin akhirnya masih tertawa terbahak-bahak. Kipas pengocok giok di tangannya tiba-tiba diayunkan. Doki di tubuhnya juga dengan cepat melonjak keluar dan dituangkan ke dalam kipas pengocok giok di tangannya. Setelah doki mengalir, banyak simbol misterius berwarna hijau secara bertahap muncul pada kipas yang awalnya datar dan tanpa hiasan, menyebabkan kipas pengocok giok ini memancarkan perasaan yang sangat misterius pada saat ini. Lukisan angin sejuk menjelma menjadi bentuk, menggunakan angin sebagai bilahnya. Tebasan angin keren. Tubuh harimau Luo Jin bergetar saat dia perlahan mengangkat lengan kanannya. Doki berwarna hijau samar melayang keluar saat kipas giok diayunkan. Detik berikutnya, kilatan tajam tiba-tiba keluar dari mata Luo Jin ketika cahaya penguasa agung menyerang. Teriakan tajam yang mengguncang langit keluar dari mulutnya. Lengan kanannya tiba-tiba diayunkan dan pergelangan tangannya sedikit miring.
Suara angin siulan yang tajam terdengar. Kipas giok itu terbang melintasi udara kosong dan pelangi panjang berwarna hijau yang juga membentang di langit menyapu dan menyerang cahaya penguasa yang datang dengan keras. Hahaha. Clear wine cup milikku ini juga berada di puncak teknik do kelas D. Bisa dikatakan itu adalah salah satu dari sedikit kartu truf saya. Hari ini, izinkan saya melihat apakah ruler glow milik saudara Yan Xiao lebih kuat atau clear wine cup milik saya lebih baik. Karena Xiao Yan sudah bergerak, Luo Jin juga tahu bahwa Xiaoyan pasti sudah memulihkan kesadarannya. Selanjutnya, itu akan terjadi. Jadilah pertarungan sebenarnya antara dia dan Xiaoyan. Bang, kedua keterampilan Do ini memang layak menjadi puncak dari keterampilan Do peringkat manusia. Mereka baru saja melakukan kontak ketika doki menakutkan yang terkandung di dalamnya segera tersapu. Tabrakan dua jenis kekuatan destruktif menyebabkan kekosongan ruang dalam radius 5 km tiba-tiba hancur. Jika tidak dihentikan dengan paksa, kemungkinan seluruh dunia Ro Ginseng akan terpengaruh. Ekspresi Luo Jin sedikit berubah ketika dia melihat ini telah lupa bahwa dia berada di dunia Ro Ginseng. Saat badai itu melanda, kemungkinan besar dunia Ro Ginseng akan menderita kerugian yang cukup besar. Serahkan masalah ini pada diriku yang dulu. Tidak perlu membuat khawatir anggota suku Ro Ginseng lainnya tentang perkelahian kecil di antara kalian generasi muda. Pada saat ini, tawa samar Lueo ditransmisikan dengan cara yang sama. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat dengan cepat keluar. Ini dengan paksa menghentikan badai doki ketika menyapu. Di level Luoyao, dia sudah menjadi sangat kuat hanya dengan mengandalkan tekanannya. Dia sebenarnya bisa menggunakan tekanannya untuk menghentikan doki dengan paksa. Langkah ini menyebabkan Xiaoyan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa memperkuat suatu tempat dengan jentikan jarinya ketika dia mencapai level itu. Dengan serangan Luoyao, badai secara alami tidak dapat terus menyebar. Ruang kosong tempat Xiaoyan dan Luo Jin berada telah sepenuhnya menjadi panggung duel mereka. Dalam sekejap, hal itu menarik cukup banyak anggota suku Ro Ginseng yang terbang untuk mengamati pertarungan tersebut. Ketika cahaya penguasa pertama tersebar, clear wine cup milik Luo Jin juga telah sepenuhnya dicerna. Keduanya bisa dianggap berimbang dalam pertukaran pertama ini. Haha, memang layak menjadi do skill yang sudah dipahami setelah maju. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Untunglah saya sudah melatih clear wine cup ini hingga mencapai titik kesempurnaan. Sulit bagiku untuk menandinginya. Pada saat ini, perbedaan antara do skill yang dibuat sendiri dan do skill yang diperoleh ditampilkan. Meskipun Xiaoyan juga mengandalkan kondisinya untuk melepaskan kekuatan penguasa ini semaksimal mungkin, dia mampu menandingi clear wine cup milik Luo Jin yang telah dipraktikan hingga titik kesempurnaan. Ini jelas merupakan keuntungan. Jika Xiaoyan terus melatih penguasa ini di masa depan, kemungkinan besar clear wine cup Luo Jin tidak lagi cocok untuknya. Menghadapi kekuatan yang ditunjukkan oleh penguasa ini, Xiaoyan tidak dapat menahan perasaannya, sedikit terkejut di dalam hatinya. Namun, saat dia merajut alisnya, mata Xiaoyan sedikit berkedip. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada gerakan terus-menerus setelah satu serangan penguasa itu. Namun, karena serangan penguasa tadi hanyalah sebuah eksperimen. Bab 244. Haha, Saudara Yan Xiao, apa yang kamu pikirkan? Selama perkelahian, perhatianmu tidak boleh diganggu. Merasakan ekspresi di mata Xiaoyan, Luo Jin tertawa keras, menarik Xiaoyan, yang sedang mempertimbangkan apakah akan mencoba serangan combo. Kembali ke dunia nyata, Xiaoyan juga tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia tahu Luo Jin pasti tidak akan menahan diri terhadapnya hari ini. Karena ini masalahnya, dia bisa melepaskan keberaniannya dan mencobanya. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk melihat manfaat besar apa yang diperoleh Xiaoyan dari memasuki kondisi pikiran kali ini. Haha, bagus. Kalau begitu, kakak Luo Jin, berikan saja yang terbaik. Aku juga ingin melihat betapa kuatnya teknik Do yang baru saja aku fahami ini. Dihadapkan pada pengingat Luo Jin, Xiaoyan juga tertawa terbahak-bahak. Dengan memutar pergelangan tangannya, penguasa hitam besar dengan aura mengesankan itu berputar dengan lincah di telapak tangan Xiaoyan seperti tombak panjang. Akhirnya, telapak tangan Xiaoyan memberikan sedikit kekuatan dan penggaris besar itu dengan mudah dimasukkan ke dalam celah di tanah secara miring. Dari kelihatannya, ini adalah demonstrasi kekuatan. Namun, Luo Jin menjadi semakin bersemangat karena hal ini. Di saat yang sama, dia tidak berani gegabah di dalam hatinya. Dari penampilan penguasa Xiaoyan barusan, mustahil baginya untuk mengalahkan Xiaoyan dalam hal teknik Do jika dia tidak mengeluarkan teknik yang benar-benar kuat. Karena ini masalahnya. Haha,
Saudara Yan Xiao, saya datang, dengan tawa yang keras. Pilar cahaya Doki yang anggun segera meluncur keluar dari mata Luo Jin ke arah Xiaoyan. Sebagai tanggapan, Xiaoyan sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Dia mundur setengah langkah dan menarik tangan kanannya ke pinggangnya. Telapak tangannya rata dan Doki yang seperti api melonjak dan menutupi permukaan telapak tangannya. Telapak musim semi kuning. Kedua mata Xiaoyan menatap tajam ke arah pilar cahaya Doki yang melesat ke arahnya. Kekuatan di telapak tangannya juga semakin diaglomerasi. Saat pilar cahaya Doki menyerang, tubuh berototnya tiba-tiba bergerak dengan keras, dan telapak tangannya dengan keras bertemu dengan pilar cahaya. Bang! Namun, mata Xiaoyan tanpa sadar mengeras pada saat berikutnya. Pilar cahaya Doki, yang dipenuhi aura mengesankan, dengan mudah dihancurkan oleh telapak musim semi kuning miliknya. Sinar aura pertarungan yang tampak agresif ini sebenarnya hanyalah kedok. Haha, kakak Yan Xiao, kesini. Saat Xiaoyan terdiam, tawa Luo Jin terdengar dari samping tubuh Xiaoyan. Dari suaranya, sepertinya Luo Jin cukup puas dengan gerakannya. Tanpa ragu-ragu, Luo Jin melemparkan telapak tangannya ke arah Xiaoyan sambil melontarkan kata-kata itu dari mulutnya. Meskipun dia terkejut, bagaimanapun juga Xiaoyan adalah seseorang yang sudah lama berada di medan perang. Dia tidak takut sedikit pun. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan seluruh kekuatan di tubuhnya berkumpul di bahu kirinya yang dekat dengan sisi Luo Jin. Doki melonjak dengan keras, dengan teriakan pelan di dalam hatinya. Dia menggunakan bahu kirinya untuk menghadapi telapak tangan Luo Jin yang menghantamnya. Ledakan Oktan. Ledakan Oktan adalah teknik Do kelas Xuan pertama Xiaoyan. Meskipun tingkatannya tidak tinggi, keuntungannya adalah ia sangat sombong. Setelah bertahun-tahun berlatih, kontrol Xiaoyan terhadap Octane Blast sangat mulus. Sekarang Xiaoyan menggunakannya sekali lagi. Selama dia mau, dia bisa dengan santai menggunakan ledakan oktan dari setiap bagian tubuhnya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kekuatan Octane Blast ketika dia menggunakannya lagi pasti tidak kalah dengan teknik Tian Class Do. Saat itu, Yao Lao telah memberitahu Xiaoyan bahwa ledakan oktan dapat dibandingkan dengan teknik di kelas Do jika dilatih hingga batasnya. Namun, sekarang, Xiaoyan telah menggunakan kekuatan absolutnya sendiri untuk menekan batas ini, memungkinkan ledakan oktan berhasil memasuki level baru. Di bawah perendaman berulang-ulang Xiaoyan, mungkin akan ada saatnya ketika ledakan oktan di tangannya dapat sekali lagi ditingkatkan dan menjadi teknik kelas D, atau bahkan teknik Do kelas Tian yang sesungguhnya. Bang! Saat keduanya bersentuhan, pakaian di tubuh Xiaoyan sekeras baja. Wajah Luo Jin juga dipenuhi keterkejutan saat dia melihat Xiaoyan di depannya. Sejak kapan bahunya bisa digunakan untuk menampilkan teknik Do? Kelompok anggota suku Spirit Ginseng yang menyaksikan pertarungan dari luar juga sama terkejutnya di hati mereka. Anggota suku Spirit Ginseng yang kekuatannya telah mencapai kelas Bandi atau lebih tinggi juga sangat terkejut dengan tindakan Xiaoyan saat ini. Mereka semua adalah praktisi, tetapi mereka tidak tahu bahwa seseorang sebenarnya dapat menggunakan bagian tubuh ini untuk menampilkan teknik Do. Ini sungguh luar biasa. Bahunya benar-benar bisa melepaskan teknik Do. Bagaimana mungkin? Benar sekali. Bagaimana ini mungkin? Dalam sejarah, saya rasa saya belum pernah mendengar metode pelepasan teknik Do seperti itu. Kata-kata terkejut dan tidak percaya menyebar ke seluruh pinggiran ruang ini. Saat kata-kata ini masuk ke telinga Luo Jin tanpa sadar tertawa pelan. Dia menertawakan ketidaktahuan orang-orang yang berbicara. Kekuatan mereka yang lemah dan keterasingan suku mereka telah menyebabkan mereka semakin sedikit mengetahui tentang pengendalian kekuatan mereka. Jika ini terus berlanjut, suku Spirit Ginseng akan dimusnahkan sebelum orang luar datang untuk memusnahkan mereka. HMP, teknik Do hanyalah cara bagi seorang praktisi untuk melepaskan kekuatannya sendiri. Alasan mengapa sebagian besar praktisi menyuntikkan Doki atau Genesis Ki mereka ke anggota tubuh dan senjata mereka adalah karena mereka sudah terbiasa dengan gaya bertarung seperti itu. Namun teknik Do pada akhirnya adalah teknik Do. Selama seseorang mau, tidak masalah di mana seseorang bisa melepaskan teknik Do. Yang penting adalah tingkat penguasaan teknik Do. Setelah mencibir, penjelasan Luo Jin langsung membungkam anggota suku Spirit Ginseng yang tidak percaya. Di tempat ini, selain Patria Kingmu, Luo Jin adalah orang yang paling berwibawa. Kata-katanya tidak terbantahkan. Ini juga merupakan perintah Kingmu. Dua teknik Do yang sama kuatnya menemui jalan buntu selama beberapa menit sebelum pakaian berwarna hitam seperti baja Xiaoyan benar-benar terbelah dan membentuk garis retakan yang tampak seperti ledakan. Sebagai perbandingan, teknik Do Luo Jin memang sedikit lebih kuat. Tidak mengherankan kalau seperti ini. Ketika Luo Jin melihat ini,
Senyuman tanpa sadar muncul dari sudut mulutnya. Tapi saat dia melihat Xiaoyan, dia menemukan bahwa Xiaoyan juga menatapnya sambil tersenyum. Dengan ekspresi kosong. Luo Jin juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ketika dia memusatkan perhatiannya dan menoleh, mulut Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan seruan ledakan yang menggemparkan. Tubuh harimaunya tiba-tiba bergetar dan kekuatan besar yang liar dan ganas mengguncang tubuh Luo Jin beberapa langkah ke belakang. Pada saat yang sama, mulut Xiaoyan mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Ledakan oktan, meledak. Ekspresi Luo Jin langsung berubah. Di bawah kendali cerdik Xiaoyan, Luo Jin belum menemukan 8 lapisan kekuatan tersembunyi ledakan oktan pada waktunya. Saat ini, kekuatan tersembunyi telah memasuki tubuhnya. Jika dia mencoba memecahkannya sekarang, dia akan berada dalam kekacauan lagi. Saat Luo Jin sibuk memecahkan 8 lapisan kekuatan tersembunyi di tubuhnya, Xiaoyan tertawa keras. Dia tanpa basa-basi mengayunkan penguasa hitam berat Xuan di sisinya. Pada saat yang sama, ketika Luo Jin mematahkan kekuatan tersembunyi di tubuhnya, dia menggunakan tubuh lebar penguasa besar itu untuk menampar Luo Jin dengan kejam. Wajah anggota suku yang berpartisipasi roh di luar medan pertempuran juga menunjukkan ekspresi masam. Mereka menatap tajam ke arah penggaris besar di tangan Xiaoyan saat dia mengayunkannya dengan keras. Jika Xiaoyan menggunakan teknik Do di atas penguasa ini, kekuatan ledakannya secara alami akan cukup untuk menyebabkan Luo Jin terluka parah. Namun, Xiaoyan hanya melakukan ini demi memuaskan dirinya sendiri. Dia hanya menggunakan kekerasan untuk mengirim Luo Jin terbang. Dengan tubuh fisik yang terakhir, dia secara alami tidak akan menderita luka fatal. Paling-paling, dia hanya akan menderita sakit fisik. Saudara Luo Jin, ya, Luo Jin baru saja menghancurkan kekuatan tersembunyi yang menakutkan di tubuhnya dan belum pulih ketika tawa samar Xiaoyan terdengar. Hal ini juga menyebabkan Luo Jin secara refleks mengangkat kepalanya dan berkata ya dengan lembut. Namun, pada saat ini, Xiaoyan membawa senyuman jahat di wajahnya. Penguasa hitam besar yang menakutkan itu juga menghadapi wajah Luo Jin yang halus dan tampan. Luo Jin merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat ini, dia tiba-tiba pulih. Namun, semuanya sudah terlambat. Sudah berakhir. Saat dia melihat penguasa hitam besar itu, Luo Jin berkata tanpa daya di dalam hatinya, mengetahui bahwa dia tidak bisa mengelak. Bersambung ke bab selanjutnya.